pelatihnya yang dipecat itu saya kaget juga nih, baru sekali. Oh iya, itu ya, dipecat, informasi. Pak. Gimana? Jadi Ceritanya gimana? Terry Neal sepulang dari sini mungkin karena nggak tahu apakah ada dampak mentalnya atau apa. Setelah setengah musim kompetisi langsung dipecat waktu itu oleh Arsenal. Nah, apakah betul-betul payah waktu itu Arsenal secara fisik gitu? Memang kalau saya lihat, yang pertama memang selain para kondisinya karena kepanasan, yang kedua juga menganggap remeh Niak Mitra. Selamat malam, Bucin Bola Indonesia. Masih dengan tagline kita yang sama, berkali-kali dihianati, berkali-kali disakiti, tapi tetap cinta. Ya, cinta sepak bola Indonesia. Ya, kali ini masihlah pembahasan kita masih tentang sepak bola Indonesia. Ini kenangan yang lama, tapi bisa menjadi pelajaran berikutnya. Ini ada satu momen penting dalam sejarah sepak bola Indonesia ketika ada tim dari Premier League datang ke Indonesia, yaitu Arsenal pada tahun 83. Itu dikalahkan oleh Niak Mitra. Betul. Nah, malam ini kita kedatangan tamu kedatangan tamu spesial. Salah satu pencetak gol kemenangan Niak Mitra. Yang harusnya bisa 2. Bisa 2 gol ya? Harusnya bisa 2. Kita sambut dulu. Selamat malam, Pak Joko Malis. Selamat malam, Pak Joko Malis. Nah, ini menarik, Bro. Jadi, ini kan salah satu sequence ya, atau momen terpenting lah dalam sepak bola Indonesia ketika sebuah tim dari Surabaya kemudian mengalahkan tim sekelas Arsenal 2-0. Setelah pertandingan, Terry Neal, head coach-nya Arsenal itu bilang bahwa kita kalah hanya karena suasana Surabaya atau iklim Surabaya yang panas. Betul nggak seperti itu, Pak Joko? Ya, hanya karena panas itu nggak? Ya, memang salah satu kejadian itu memang ada unsur panasnya, memang taktis strategi daripada Niak Mitra sendiri. Bahwa kita mainkan 2:30 karena tujuannya juga supaya para pemain Arsenal itu bisa nafas. Sebetulnya kami juga capek, tapi mereka juga lebih capek itu. Tapi sebetulnya ada faktor lainnya yang mendukung untuk Niak Mitra bisa menang dari sisi itu. Jadi dari sisi persiapan, dari sisi istilahnya bagaimana caranya bisa menaklukkan Arsenal karena yang sebelumnya main di Jakarta maupun di Medan juga menang dengan 5-0 dan 2-0. Kemungkinan itu juga main malam. Jadi kita bagaimana caranya supaya kita itu tidak sampai dikalahkan dengan begitu banyak atau begitu telak gitu. Jadi kita akhirnya Pak Wenas itu sebelumnya sekitar 1 minggu itu mempersiapkan diri dengan bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan Arsenal ini dari sisi taktik strategi atau dari sisi yang lainnya. Jadi Pak Wenas itu berusaha mendatangkan video-video dari Singapura tentang tim Arsenal. Baik Arsenal itu di kompetisi di negaranya maupun dia pada saat datang di Jakarta maupun di Medan. Nah, dari sisi itu kita, walaupun kita memang persiapannya itu sekitar 1 minggu, latihan pagi sore dan malamnya itu harus dijamu sama Pak Wenas di rumahnya sambil makan-makan, terus kita disediakan video-video yang dibuatkan oleh yang ada unsur Arsenalnya, termasuk individunya, secara kolektif, tapi strateginya semua dipelajari itu. Berarti serius banget ya? Iya. Ya? Jadi memang Pak Wenas itu memang betul-betul orangnya profesional. Apalagi Pak Basri juga mengetahui persis bagaimana cara menaklukkan Arsenal itu. Ide 2:30 itu dari Pak Wenas berarti? Iya, dari Kenapa Pak Wenas. nggak jam 2 misalnya sekalian dipanggang sekalian gitu? Kenapa pilihan 2:30 itu rasionalisasinya apa, Pak Joko, selain ingin melemahkan Arsenal dalam hal fisik? Gitu? Jam 2 itu masih terlalu siang. Jam 3 agak sore ya, pasti 2:30 ya. Waktu itu gimana sih gambarannya? Memang kepayahan sekali ya. Waktu itu kan tim Liga Inggris kan jelas taktiknya itu kick and rush gitu ya, bola-bola panjang ke depan gitu, dengan mengandalkan keunggulan fisik gitu ya. Nah, apakah betul-betul payah waktu itu Arsenal secara fisik gitu? Memang kalau saya lihat, yang pertama memang selain para kondisinya karena kepanasan, yang kedua juga menganggap remeh Niak Mitra. Karena sebelumnya di Jakarta bisa mengalahkan PSSI Selection nggak salah? Iya, 5-0 dan di SMS Medan menang 2-0. 3-0. Nah, pada saat main di Surabaya itu penonton tahu sendiri kan, sampai di Central Band itu penonton penuh sekali, dan mungkin mereka antusias bagaimana mengalahkan Niak Mitra kan. Dengan begitu dia akhirnya bermain menyerang begitu.
Jadi pemain menyerang, bagaimana dia menguasai permainan itu, dan kita sudah tahu strateginya karena sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Pak Basri ya. Jadi akhirnya kita ada serangan balik yang dimanfaatkan oleh Fandi Ahmad itu waktu itu dengan cetak gol yang mereka 37 ya, dengan bola voli yang mengarah ke pojok kanan kiper Jenning itu. Kalau nggak salah 5 pemain asing itu dari Arsenal yang dimainkan saat itu. Yang golnya indah ya berarti ya. Gol indah. Saya nggak gol indah. Ya ini melihat. Golnya seindah apa gitu? Seindah apa golnya? Jadi pada saat bola selepas dilempar terus oleh pemain kita ke Fandi Ahmad dikontrol dada, pada saat itu setelah mau turun bola ke tanah itu ke rumput dia langsung volley bola itu. Dari pojok sudut nanti area 16 meter itu. Langsung gol pertama. Langsung Responnya gimana? Luar biasa. Justru setelah itu mereka malah lebih attack gitu loh. Siapa Arsenal ya? Iya. Gila. Lebih emosi. Lebih menyerang. Dia tidak tahu bahwa kita punya strategi untuk menyerang serangan balik. Transisi untuk menyerang balik itu kita manfaatkan betul. Dan saat itu momen yang akhirnya saya cetak gol dari Fandi Ahmad juga. Gimana proses yang gol kedua itu? Jadi begini, pada saat itu pemain mereka dia kan formasi 4-4-2. 4-4-2 ya. 1-4-4-2 lah, di belakang kan sering sejajar itu. Akhirnya dari Rudek Ngecas atau yang lainnya bola itu dikasihkan ke Fandi Ahmad. Di depan Fandi Ahmad ini ada 2 orang. Ada kuasai sama Fandi berbalik, satu dilewati. Pada saat melewati 1-2 orang yang kedua ini saya sudah siap ini. Saya akan melakukan akselerasi ini dengan timing yang pas gitu. Dia kasihan bola, tapi tidak offside karena bolanya duluan. Nah di situ saya membawa bola sendirian berhadapan dengan kiper Bejending itu. Akhirnya karena dia tinggi, saya lihat saya kasih bola bawah, passing masuk. Gol ya, menit ke 87 kalau nggak salah. Iya, nggak salah itu. Nah itu suasana Tambak Sari itu kan kalau di atas kertas kan 15.000 ya. Iya. Tetapi saya membaca itu sampai 30.000 penonton. Iya, saya kira begitu. Dan itu dahsyat luar biasa ya. Iya. Suasananya. Jadi jam 12, jam 11 itu sudah full ya. Iya, full. Andai kata kalah dilempari waktu itu mungkin. Oh enggak. Oh enggak ya. Dilihat kan lawannya juga. Iya, tergantung lawannya. Jadi sadar lah ya orang-orang Surabaya bahwa lawannya Arsenal gitu. Iya, betul. Dan ternyata menang. Ini yang saya masih penasaran lagi. Artinya tadi dikatakan sejak awal disiapkan untuk menang oleh Pak Wenas. Jadi artinya memang sebelum bermain, ini di luar persiapan, artinya sebelum bermain biasanya di ruang ganti dan lain sebagainya, itu sudah ada kepercayaan diri dari pemain-pemain bahwa bisa nih. Punya tekad. Punya tekad. Jadi salah satunya kenapa nih Akmita kok juara. Juara saya 2 kali, yang pertama juara, setelah itu Fandi Ahmad datang sama David Lee juara lagi, terus generasi Hanafik ini CS juga juara lagi. Ini memang betul-betul niat mitra itu profesional, betul dikelola secara profesional. Terbukti kan Pak Basri juga pengalaman banyak di tim nasional sebagai pelatih, sebagai pemain sebelumnya. Nah di situ memang banyak menunjang. Pak Basri kan istilahnya dekat sekali sama pemain. Nggak persiapannya itu seperti apa Pak Joko? Kita tarik lagi persiapannya, detailnya itu seperti apa? Lihat dari sisi Arsenal ini kan tim istilahnya tim dunia lah. Jadi kita juga enggak sembarangan mempersiapkan diri. Istilahnya Pak Wenas punya pemikiran sama Pak Basri, jangan sampai kita betul-betul malu lah di kandang seri, apalagi habis itu kan setelah itu kita juga mempersiapkan itu supaya bagaimana prestasi di kompetisi yang akan datang. Nah dari situ Pak Wenas itu betul-betul serius. Setiap malam dijamu, terus diskusi terus antar pemain. Nah, kebetulan saya juga sama Fandi itu satu kamar. Jadi banyak diskusi. Rion Asnan itu pada saat sama Wayan Diana juga itu. Jadi semuanya tuh pada masing-masing ingin mempersiapkan diri. Jadi dari situ, dari individu para pemain juga punya tekad gitu. Oke, malamnya sering diskusi, membangun chemistry, menonton video gitu. Nah persiapan secara fisik seperti apa? Fisiknya tuh sebetulnya karena kita sudah kompetisi, sudah berjalan kita tidak ada masalah. Karena langsung sudah flow aja ya? Kan habis juara Pak ya? Iya. Itu kan juara yang kedua ya, back to back ya, tahun 80, 81, 81, 82 gitu ya, koreksi kalau salah. Jadi setelah Pijo 980 itu juara, terus kita keagakan juara juga kan? Iya, di Pakistan. Untuk mempertahankan, yaitu kita datangkan pemain impor itu, Fandi Ahmad sama David Lee itu.
Nah itu untuk meningkatkan itu. Jadi Fandi Ahmad juga memang luar biasa dia pemain luar biasa. Gimana luar biasanya Fandi Ahmad itu? Dia seperti secara apa? individu punya kelebihan, secara teknik punya kelebihan, baik bola bawah, bola atas, cara membawa bola, cara mengelabui lawan, cara dribbling bola, melihat mati kaki lawan untuk mengambil bola di mana, posisi yang mana dia bisa lewat. Itu pemain Indonesia belum ada yang seperti dia. Waktu itu ya? Iya. Atau bahkan sampai sekarang? Belum ada itu. Belum ada ya? Karena dia Selevel tahu Fandi Ahmad. bagaimana selanya melewati kaki orang yang mati langkah itu. Hmm. Seandainya orang ambil kaki kanan diangkat, dia lewati kaki kiri. Karena otomatis kan nggak bisa dia. Oh. Kalau dia melewati kaki kiri diangkat lewat sebelah kanan. Punya kecepatan, Dia punya kecepatan. pemikiran yang ini Iya, dia luar biasa. Oh. Terus yang kedua, cara menutup lawan, pantatnya yang dia gerakkan untuk menutup paha lawan, tangannya memegang paha lawan, supaya tidak bisa merebut kakinya, jadi angkat tidak bisa merebut bola dari kakinya dia. Terus kalau dia heading, orang loncat dia di punggungnya orang, jadi dia lebih tinggi. Nah dia sempat cerita sama saya karena sekamar kan, sering cerita sekamar. pada saat klub Singapura itu main ke Rusia, menghadapi klub Rusia itu dia kalah 7-2, masih junior itu dia bilang cetak 2 gol itu dari heading ya. Kalah 7-2 itu 2 dari dia. Dua-duanya dari dia lewat heading. Dengan ukuran posturnya yang tentu saja lebih pendek. 170-an ya waktu itu. Pendek kok, Fandi Ahmad itu pendek. Tetapi dari pengalaman satu kamar itu apa yang dipelajari oleh Pak Joko lewat sosok Fandi Jadi Ahmad yang ini? pertama itu pada saat dia di kontrak pertama selama 6 bulan setengah putaran itu dia belum prestasi. Oke. Jadi masih kira-kira kita di nomor 5-6 gitu di klasemen sementara ya. Di Galatama ya? Iya, terus saya bilang sama Fandi, dia banyak dicemooh di surat kabar apa dicemooh. Saya bilang, Fandi, kamu ini pemain mahal, pemain impor. Nah, kalau kamu datang ke sini kemampuanmu seperti itu, badanmu kurus, kakimu nggak ada berisi, tidak berisi, strengthmu kurang apa. Kalau kamu tidak meningkatkan fisik secara individu, kamu berat. Kalau mengandalkan latihan pagi sore aja nggak nututi kamu. Jadi kamu harus persiapan. Saya akan nanti bantu saya gitu. Oh gitu ya, Pak. Pada saat break itu kira-kira 2 minggu pulang dia ke Singapura. Dia kembali bawa alat-alat hidrolis itu yang untuk yang itu dia sebelum tidur dia latihan itu. Jadi kaki, sit up, back up, push up apa dia latihan, skipping apa dia latihan itu. Jadi kakinya di atas tempat tidur, tangannya di bawah. Nah, dia latihannya begitu dia. Terus apa tuh yang kedua juga dia kalau malam itu setelah maghrib itu dia keluar, dia makan steak, mau makan pokoknya dia sudah untuk berbuat untuk pertumbuhan kekuatan di otot-ototnya itu. Semua dibentuk sama dia sendiri. Nah, setelah itu baru dia meningkat prestasinya itu. Makanya dia sampai sempat kan pemain terbaik Asia kan itu. Betul. Nah, dari situ ya setelah dari Nia Mitra ya, Fandi iya. Ahmad langsung direkrut oleh Groningen Nah, FC itu. di Eredivisie Belanda. Iya. Dan sampai sekarang pun dianggap sebagai salah satu cult hero ya. Maksudnya orang yang juga dipuja juga oleh publik Groningen gitu. Betul, ya. iya. Berarti salah satu impact dari Nia Mitra. Jangan-jangan Pak Joko juga yang berjasa pada Fandi untuk memberikan. Tapi dia memang nggak lupa sama saya, sering ketemu. Joko, Oh gitu ya? Sering komunikasi juga. Karena apa? Ya karena satu kamar ya, jadi dia tahu apa persis itu. Jadi dia itu setelah saya tandem sama Samsul Arifin di kompetisi yang juara pertama itu Samsul cetak 30 gol. Saya 27 gol. Jadi beda 3 sama Samsul. Terus yang kedua Fandi Ahmad cetak 14 gol. Saya hanya 10 gol. Jadi saya run up. 2 kali run up. Termasuk saya ke Yanita Utama sama Bambang Nurdiansyah itu. Dia 2 kali top score itu saya runner up terus ya. Spesialis runner up. Karena saya memang di posisi second gitu loh. Saya ya ball pass ya, through pass ya, pokoknya mereka saya utama pemain depannya dulu. Kalau mereka nggak bisa cetak gol ya saya harus cetak gol segitu kan. Jadi gantian di Nia Mitra itu kalau nggak Samsul ya saya. Yang kemarin begitu Fandi saya Samsul gitu. Jadi itu memang harus antara pemain itu memang harus saling berdekatan. Untuk menuju itu chemistry, chemistry-nya itu adjustment terhadap suasana Surabaya itu seperti apa Fandi Ahmad waktu itu? Cepat luar adaptasinya? Luar biasa dia. Sampai saya lihat di YouTube yang namanya Yusuf Eko Dono kan anaknya namanya Fandi itu. Itu salah satunya itu. Seperti Yusuf aja sampai idolanya Fandi Ahmad ya? Iya.
Jadi Fandi Ahmad jadi cepat kan melebur idola. juga dengan teman-teman gitu ya. Oh, iya. Humble, tidak jaga jarak gitu. Enggak. Dia banyak bercanda, job-jobnya bagus. Oh. Baik orangnya, baik, pribadinya baik. Waktu itu Bukan. gimana Pak Wenas bisa punya ide untuk mendatangkan Untuk mendatangkan. Fandi Ahmad dan Iya, David Lee selain itu? pada saat itu tidak terlalu mahal, kan yang lainnya Iya, iya. impor dari Eropa semua. Eropa semua ya? Iya. Oh. David Lee juga tinggi, waktu dia kan penampilannya bagus kan gitu kan. Fandi, wah luar biasa, hanya 2 aja tapi mengisi kekosongan sesuai dengan kebutuhan. Nah, idenya dari mana kok bisa mau mendatangkan Fandi Ahmad itu? Ada Pak Wenas ini rekomendasi kan, atau apa? Pak Wenas ini kan istrinya orangnya tuh kan nggak mau Diam. kalah. Oh, enggak mau enggak. Ambisius, ini juara. Jadi kalau seandainya mungkin kalau niat itu nggak ditutup, nggak di stop, mungkin mau juara berapa kali bisa, asal tidak memang regulasi PSSI-nya Bener benar-benar. ya? Iya, iya, iya. Yang seperti katakan Nanavin tuh yang lalu mau juara nggak jadi, akhirnya berikutnya baru juara, ya salah satunya seperti itu. Sebetulnya Niak Mitra luar biasa, termasuk terbawa ke pelatih-pelatih yang asal dari Niak Mitra, mantan Niak Mitra, disiplin, profesional. Jadi pelatih begitu, nggak main-main, nggak kompromi sama pemain, sama pengurus, sama manajer. Jadi di Nah, latihannya juga saya pernah dengar sampai pakai jeans, Iya. itu bener. bener. Agar Jadi nggak Pak Wenas lecet-lecet ini gitu. pernah ikut di lapangan setelah break, nggak pernah main bola, dia coba penalti karena dari teori. Dari teori dia coba bola di titik penalti, mundur berapa langkah, diatur tendangnya pakai mana, kipernya David Lee atau Hendrik Montolalu gitu, ditendang masuk. Padahal Pojok. nggak pernah mainan loh. Main bola karena dari teori itu. Dari YouTube ya, Bro. Karena rajin nonton video. Jadi dan pada baca saat ya. saya jadi pemain Nggak ada itu YouTube. diajarkan bagaimana taktik, strategi, teknik main bola apa semua itu ternyata setelah saya ikut penataran pelatih di Jakarta, Itu sudah- ya kan, Alisen apa itu ternyata dari buku FIFA, sedangkan kita dulu nggak tahu. Dan Pak Wenas sudah pelajari itu. pelajari itu ya. Berarti namanya kuasa pengetahuan. Iya. itu namanya. Iya. Jadi Pak Basri di backup betul dari situ. Oh, padahal juga nggak pernah main bola. Nggak pernah main bola. Nggak bisa main bola, tetapi memiliki knowledge Tapi itu. sudah di meja kantornya tuh ya bola semua, buku-buku bola, video semua. Itu alasan yang membuat kenapa Mitra itu hebat. Jadi bukan hanya sekedar pelatih pemainnya, karena memang Jadi kalau seandainya bentuk visi ya? generasi Hanafing lewat, ada lagi bisa dan jeli, Pak Wenas. Jelinya gimana jelinya? Mencari pemain itu pernah datang ke, kalau nggak salah ke Batu, ketemu yang Joko Slamet atau siapa itu, Joko Susilo Pak. Itu di Batu kan, oh ini pemain ini diambil, Pak Basri ada pemain bagus, coba dicek, dilihat, ambil bawa sini. Pernah sampai kembali pulang Kusnan apa itu dari Malang. Pernah pulang lagi, tarik lagi. Masih umur berapa? Jadi pemain nasional itu. gitu. Berarti- Naluri kan. Punya sense yang sangat Ah, kuat betul, ya iya. untuk menilai pemain ya. Iya. Niak Mitra itu salah satu keunggulannya kan karena mereka ini memiliki training ground sendiri, Iya. punya lapangan sendiri di Nginden ya. Iya. Seberapa besar pengaruh fasilitas itu terhadap pembentukan Oh pemain? besar. Jadi Pak Wenas itu kalau datang sama Pak Basri suruh ngelatih dulu, dilihat. Kalau nggak puas, Turun tangan. turun tangan kasih tahu Pak Basri, anak itu belum selesai, anak itu kurang. Ini enggak, saya kurang puas. Teruskan sampai 3 jam itu latihan. Nggak selesai, dilihat aja. Ini salah, diteriaki dari pinggir. Jadi Pak Basri ya, wah, untungnya Pak Basri ya baik orangnya, baik, sabar dan bisa mengikuti sama Pak Wenas itu. Keinginan Pak Wenas diturut, akhirnya berhasil memang. Dan sebagai pelatih kan harusnya punya ego yang besar gitu. Maksudnya, wah, aku yang lebih paham sepak bola, kenapa owner kok ikut-ikut? Iya, dari sisi pengalaman. Pak Basri kan mungkin dari sisi pengalaman sebagai pelaku pemain sepak bola, ya kan. Tapi dari sisi Pengetahuan. itu tadi. Pengetahuan. Jadi kurang kalau kita hanya sebagai praktisi aja hanya main bola, Pak. Kurang kalau tidak menambah ilmu-ilmu yang lain. Nggak bisa, memang harus ada kolaborasi lah. Saling mengisi begitu. Jadi ini klub sebetulnya. Terus mendatangkan Wilkover, pernah Van Balkom didatangkan dari Belanda juga, sama Pak Wenas didatangkan, Wilkover juga didatangkan. Ya Pak Basri juga tetap mendampingi.
Jadi Pak Wenas itu melihat mana yang jeli, mana yang harus didatangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, waktu itu kan punya duit ya, bikin apa bisa begitu. Iya. Punya duit dan well spend gitu ya. Duitnya disalurkan dengan cara yang efisien. Dan Pak Wenas tidak terlalu memilih pemain yang mahal, apa yang punya nama enggak. Yang gitu pemain ya? ini ya potensi bisa diambil. Seperti Al-Hadad dulu itu, dari junior itu. Al-Hadad. Dari junior saya itu dia ikut ke Singapura, kemana-mana ikut. Nggak main. Akhirnya Magang dia gitu? sampai top skor apa. Jadi begitu, magang ya. Termasuk Hanafing kan sudah mau ada prestasi, mungkin paling enggak generasinya dia tuh Jahartono, terus termasuk Yesi Mustamu, iya kan. Hanafing, Ferrell ya, semua iya. Jadi begitu, jadi Niak Mitra ini memang para pemainnya tuh sadar bahwa ini betul-betul profesional. Soalnya pertama kali mau kompetisi, Pak Wenas itu pemain dikumpulkan, kita harus komitmen. Kita harus komitmen, emas 1 kilo taruh di meja. Emas 1 kilo? 1 kilo. Wah. Kalau kalian juara kompetisi, ambil emas ini. Maksudnya nanti dibagi, dijual, mau bikin apa. Gila. Nah, pertama kali kompetisi kita pakai kostum itu dari Singapura didatangkan, warna merah sama hitam nggak salah. Main lawan Perkesa nggak salah, kalah 1-0 di Surabaya. Dikumpulkan anak-anak itu habis main itu di mes itu, di pojokan itu, Dr. Stomo itu. Sampai dikasih tahu, ini saya bakar karena kalian kalah. Jersinya itu, kostumnya. Kostum dari Singapura dibakar. ya? Langsung dibakar. Ya kan? Sekaligus kan dia ini anak-anaknya mikir ini. Waduh, nanti kalau Pak Joko gimana waktu itu ketika dibakar ini? Ya perasaan kita kan, waduh gimana ini? Pada diam semua pemain itu. Nah dari situ kasih pacuan ini tetap dikasih, istilahnya ada pemacunya bahwa ada emas 1 kilo. Akhirnya kan masing-masing dapat rumah kan itu. Diberikan masing-masing. Pertama, yang kedua juga sudah dapat semua ya. Pokoknya targetnya itu. Gajiannya enggak seberapa, tapi bonusnya besar. Karena bonus tergantung dari penonton juga gitu loh. Berapa persen yang dibagikan ke pemain. Jadi secara logika saya bisa membayangkan kita ngomong bonus dan sebagainya itu dari penonton dan sebagainya. Dan gaji lancar. Kalau sekarang kok banyak yang nggak lancar ya? Nah ini nggak tahu kan. Komitmen owner. Pada saat itu kan Pak Wenas ada istilahnya bosnya warna gold. Iya kan, bosnya itu Mas Inti. Ya kan, ini sudah bos-bos besar semua. Mitsubishi. Iya. Kramayuda ini, Kramayuda apa itu. Nah itu prestise kan. Prestis dan memang memang gila bola. Gila bola semua. Ada nggak tim yang sekarang ya atau setelah era Niak Mitra zamannya Pak Joko Malis itu yang selevel dengan Mitra? Niak Mitra gitu. Pada saat tim itu yang ya. Setelah itu ya. Yanita Utama itu. Yanita Utama ya, yang melakukan hal yang Pitoyo Haryanto yang saya masuk ke sana itu. Setelah yang pelatihnya almarhum Pak Abdul Qadir. Nah, saya kan diminta itu setelah dua kali juara, anak-anak dikumpulkan sama Pak Wenas. Nah, karena ada kasus apa nggak cocok dengan PSSI karena sistem mau wilayah. Itu pokoknya harus bikin Pak Wenas ini sudah istilahnya marah gitu loh. Sudah sering seperti kasus yang Hanafing apa itu, terus akhirnya dibilang sama Pak Wenas bahwa kalau seandainya kompetisi ini masih seperti ini, nggak tahu lah untuk yang kadang nggak tahu kompetisi ini bagaimana lagi, kita mau bikin apa, terserah kalian mau juara apa enggak. Nah omongan itu yang saya pegang, saya akhirnya mikir, waduh saya ini masuk klub ini harus target juara. Seperti awal saya masuk ke Niak Mitra, Pak Wenas targetnya juara, kedua juara mempertahankan Fandi sama David Lee. Nah, terus untuk pertandingan kompetisi selanjutnya kok punya pemikiran begitu. Nah, ini benar ini. Akhirnya saya pada saat di nasional, Pak Kadir itu cari pemain. Ya di situ saya sampaikan ke Pak Wenas, saya ketemu Pak, saya kalau Pak Wenas punya pemikiran begitu, yang kedua juga saya tolong gajian saya dinaikkan. Saya ini sudah hampir 4 tahun di Niak Mitra. Berapa waktu itu gajinya? 150.000 nggak salah, itu hampir 200 lah. Fandi Ahmad ya kurang lebih hampir 2 juta. 10 kali lipat. Fandi Ahmad 2 juta, Pak Joko Malis 200.000 ya waktu itu per bulan ya? Iya. Nah, saya bilang minta kenaikan berapa waktu itu? Ya, saya bilang
Terserah Pak Wenas, saya dinaikkan berapa, karena saya ini kan saya anggap terakhir ini Pak, saya di Niak Mitra, karena saya di Junior Persibaya, di Senior, terus saya di Niak Mitra udah 2 tahun, sebelumnya juga 1 tahun, hampir 4 tahun ini. Nah kalau saya tidak mempersiapkan masa depan saya, bagaimana saya main bola kan terbatas Pak. Terus akhirnya Pak Wenas, wah gini, kalau kamu saya naikkan, Jo, gimana dengan yang lain loh? Ini kan profesional Pak. Fandi Ahmad juga segitu. Saya tidak banyak-banyak ini. Udah ini 1 bulan nanti kamu kesini lagi. Pak Wenas akhirnya keluar negeri, saya ketemu pengacaranya Pak Ibnu Rashid. Gimana job ini Pak Wenas pesan ini? Wah, saya ingin ketemu Pak Wenas Pak, karena saya sudah komunikasi dengan Pak Abdul Qadir. Jadi kalau memang saya diizinkan ya saya pindah, karena mungkin saya di Yanita juga tidak lama, karena betul-betul memang ini kesempatan saya yang terakhir gitu. Benar, saya di Yanita 1 tahun 2 kali juara. Langsung ya? Niak Mitra turun. Nah di situ saya kolaborasi sama tandem saya sama Bang Nurdiansyah itu. Jadi di situ. Kamu ini balik lagi ke waktu lawan Arsenal. Masih penasaran dengan, masih ingat nggak bintang-bintang yang paling mencolok secara permainan ketika itu siapa ya? Ya memang pada saat itu memang saya dapat informasi dari koran bahwa dari mass media apa itu bahwa memang ada 5 pemain yang dikenal di Arsenal. Tapi saya milih yang menjaga gawang, karena pada saat di setel film-film itu saya konsentrasi saya ke kiper gitu loh. Kalau pemain belakang saya nggak anggap, karena saya anggap dia tinggi kok, nanti saya punya kecepatan, nggak sepikiran saya begitu. Saya harus curi-curi kesempatan saya gitu kan. Penjaga gawangnya waktu itu Pat Jennings ya? Iya. Pat Jennings. Saya tidak mengikut, tujuh saya malah target itu. Oh ya, targetnya yang diperhatikan penjaga gawang ya? Iya. Gerak-geriknya dipelajari. Iya, saya pelajari. Kan di zaman itu kan ada Pat Jennings, ada Alan Sunderland, ada David O'Leary kapten. Ada Graham Riggs gitu ya. Pemain top semua. Pemain top semua dan kalah sama. Waktu itu perasaan pemain Arsenal itu seperti apa ketika kalah? Lesu, apa sedih, kelihatan marah, karena apa ya? Mungkin dia juga kepanasan ya, ada di situ. Ya emosi ada semua itu. Tapi masih mau salaman kan? Iya. Tuker jersey. Wah saya lupa itu. Oh lupa. Mungkin enggak saya kira. Karena dia sudah kalah kan. Oke, jadi terakhir ke Pak Joko Malis. Kalau melihat kemampuan Niak Mitra untuk mengalahkan tim sekelas Arsenal ya dari Liga Inggris itu, bisa nggak sih klub Indonesia untuk melakukannya lagi? Karena beberapa kali uji coba kan dihajar terus ya. Dihajar terus. Sama misalnya Bayern, sama itu Timnas untuk Uruguay, Timnas apa klub kan begitu. Timnas dan klub lah. Misalnya klub dulu ini kan PSSI Selection dan Niak Mitra. PSSI dibantai 5-0, Niak tapi menang gitu. Nah untuk level klub atau Timnas pada saat ini gitu, misalnya didatangkan lagi tim sekelas itu, bisa nggak untuk mengulangi lagi? Sulit, karena itu kan pertama harus perlu dari sisi ownernya. Itu dulu ya? Iya. Jadi dia juga seperti Pak Wenas enggak. Pak Wenas semuanya kantornya jadi khusus bola, ruangan bola. Ya majalah, ya tabloid, ya koran, ya video apa semua. Nah, sedangkan orang yang sekarang ini kadang-kadang seperti Pak Peter Haryanto itu, dia enggak sekedar itu aja, enggak suka, dia biasa-biasa aja. Enggak bisa, sulit. Berarti memang komitmennya sudah mendarah. Jadi bukan hanya duit sulit aja. cari orang seperti Jadi, Pak Wenas itu. Bukan hanya duit harus aja dapat ya. penghargaan betul dari kota Surabaya. Tidak hanya duit, tapi kecintaan dan cara mengalokasikan duitnya itu dilakukan secara efektif dan efisien. Dan Pak Wenas itu tidak pernah secara pribadi panggil pemain bintang atau siapa, saya kasih duit, tidak pernah, pribadi tidak pernah. Itu Pak Wenas. Hebatnya di situ. Jadi ya di satu emas 1 kilo. Oh satu tim ya dikumpulkan ini 1 kilo gitu, fair gitu ya? Bonus ya fair, bonus ya begitu. Oke. Jadi tidak sembarangan gitu loh, nggak ada emas. Nah, memang terakhir tuh saya pada saat pelatihnya Workover itu saya bilang saya kan dipanggil sama Pak Wenas, kenapa kamu main kok begini? Kamu 2 kali ada peluang nggak bisa masuk apa? Terus lapor ke Workovernya negur saya, kemana kamu kok ragu-ragu job? Saya bilang, wah saya perlu rumah, saya ini orang Surabaya, ibu saya sudah tua, ibu saya harus ikut saya. Kamu gitu aja kok nggak ngomong ya? Karena nggak ditanya saya nggak ngomong. Akhirnya ngomong Pak Wenas, saya diajak Pak Wenas, ajak ikut satu mobil.
Setir Pak Wenas itu ke Tenggilis Mojo itu. Pilih ya? Pilih. Wah. Yang mana Cok? Pada saat itu pemain yang lain suruh nempati, saya suruh nyicil. Saya bilang, kalau saya suruh nempati aja Pak, saya tidak mau. Kalau anak-anak yang lain dari ujung pandang yang lain, tidak apa-apa Pak nempati karena bukan anak Surabaya. Saya kan orang Surabaya, sudah ada rumah di Marmoyo saya gitu. Tapi ibu saya ingin ikut saya. Udah kamu nyicil nyati, kamu sendiri yang nyicil dulu. Begitu juara kedua, anak-anak suruh bayar, suruh nyicil, saya sudah lunas. Nah, pada saat lunas itu saya pindah. Masih ada rumahnya itu? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Jadi begitu. Okay. Ini menarik ini karena kita khusus ngobrol soal Arsenal, mungkin yang karir dan kepelatihan apa dan lain-lain ada di segmen yang lain gitu. Oke, ini pelajaran bahwa ada tim dari Surabaya, tim Galatama yang bisa mengalahkan tim dari Eropa, tim dari Premier League loh, klub dari Premier League yaitu Arsenal. Dan sekarang ya kita berharap mungkin ada klub-klub dari Indonesia lagi yang bisa berprestasi. Dan mungkin Arsenal juga bisa kembali berprestasi. Dan memang ya itu urusannya Arsenal ya. Tapi urusannya kita. Tapi pelatihnya yang dipecat itu saya kaget juga nih baru sekarang. Oh iya itu dipecat, informasi. Pak. Gimana ceritanya gimana? Terry Neal sepulang dari sini mungkin karena nggak tahu apakah ada dampak mentalnya atau apa. Setelah setengah musim kompetisi langsung dipecat waktu itu oleh Arsenal. Jadi memang turun sekali. Mungkin dampak gara-gara Pak Joko Malis ini mungkin. Ya kebetulan aja. Jadi itu dampaknya seperti itu ya kawan-kawan sekalian. Artinya kalau membentuk tim yang luar biasa itu dimulai dari ownernya dulu ya. Owner. Lalu kemudian bukan hanya sekedar punya duit. Bukan hanya sekedar punya duit, tapi bagaimana mengalokasikan duitnya itu secara efektif dan efisien. Itu pelajarannya dari kisah Niak Mitra versus Arsenal dengan skor 2-0 itu ya. Ya mungkin itu bisa jadi pelajaran. Dan saya pikir itu obrolan kita yang cukup panjang juga dengan salah satu pencetak gol pertandingan ketika itu. Sampai jumpa dengan sobat bucin bola, masih dengan tagline yang sama, berkali-kali dihianati, berkali-kali disakiti, tapi tetap cinta. Sepak bola Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.